Cerita dimulai pada tahun 1991, saat sekelompok remaja berpesta dekat pabrik sirup jagung Bay Pen. Seorang gadis memutar kotak musik Bay Pen, lalu muncul sosok badut Frendo dari dalamnya. Ia mengajak pacarnya masuk ke ladang jagung, namun pacarnya kemudian kehilangan jejaknya. Tak lama, sang gadis muncul dalam keadaan sekarat, memuntahkan darah, lalu mati di depan pacarnya. Ia pun berusaha lari, tapi tak berhasil selamat. Lompatan waktu ke masa kini, remaja bernama Quinn dan ayahnya, Glenn, pindah ke kota kecil Kettle Springs untuk memulai hidup baru setelah ibunya meninggal karena overdosis. Glenn, mantan dokter bedah yang trauma, kini akan bekerja sebagai dokter keluarga. Rumah baru mereka terletak tak jauh dari reruntuhan pabrik Bay Pen yang baru saja terbakar. Keesokan harinya, Quinn bersiap untuk hari pertamanya di sekolah dan bertemu tetangga aneh, Rust, yang mengajaknya berjalan kaki ke sekolah. Di sekolah, suasana terasa ganjil. Ia terlambat masuk kelas dan dihukum oleh guru galak, Mr. Fern. Para siswa mempermainkan guru itu dengan gambar editan dan akibatnya semua dihukum ujian dadakan. Cole, seorang siswa yang membela Quinn, juga dihukum. Setelah kelas, Quinn diajak gabung oleh Cole dan teman-temannya, Janet, Ronnie, Tucker, dan Matt. Mereka menjelaskan bahwa Mr. Vern sangat membenci anak muda dan mereka membalasnya dengan keusilan. Quinn tahu bahwa Cole adalah anak wali kota dan keluarganya memiliki Bay Pen Companies. Di kota ini ada perayaan tahunan bernama Founders Day yang merayakan sosok maskot badut Frendo. Kelompok ini membuat video horor parodi Frendo dan mengunggahnya ke YouTube. Bahkan channel mereka punya 65 subscribers. Saat makan malam di dinner, pelayan bersikap sangat ramah kepada Glenn, tapi kasar kepada Quinn. Setelah itu, mereka bertemu Sheriff Dan yang memperingatkan Glenn agar Quinn menjauhi Cole dan teman-temannya. Malam harinya, Quinn bertanya tentang kebakaran pabrik. Cole dan kawan-kawan mengaku pernah masuk dan merekam video di sana, tapi menyangkal menyebabkan kebakaran. Namun, karena waktunya berdekatan, warga mencurigai mereka. Sementara itu, Matt pergi ke semak-semak dan tiba-tiba diserang. Ia muncul dengan perut robek dan Frendo muncul. Tapi ternyata hanya prank. Badut itu adalah Tucker dan semuanya terekam oleh Janet. Quinn dan Cole kemudian berbagi cerita pribadi. Ibunya meninggal karena narkoba dan ayahnya belum bisa kembali ke rumah sakit. Cole juga kehilangan adik perempuannya karena tenggelam musim panas lalu. Malam itu, Quinn menonton video mereka dan menyadari ada satu Frendo asli di belakang. Ia kirim tangkapan layar ke grup. Tucker lalu mendapati Frendo di kamera pintu rumahnya dan mengira itu Cole. Saat ia periksa rumah, ia menemukan jejak kaki kotor dan sebuah kotak musik Bay Pen di lemari. Dan tiba-tiba, layar berpindah. Di acara Founders Day, wali kota Arthur, ayah Cole, memberikan pidato. Parade dimulai meriah. Cole dan teman-teman punya rencana membuat video spektakuler. Seorang pria memakai topeng Frendo bersepeda sambil bermain api. Namun sebuah alat terbakar dan menyulut float raksasa Frendo. Api menyebar, warga panik. Sheriff Dan menangkap kelompok remaja itu dan menuduh mereka penyebabnya. Di penjara, seorang lelaki tua memperingatkan agar mereka tidak mengusik Frendo atau mereka akan mati. Keesokan harinya mereka dibebaskan. Sementara Matt sedang olahraga di rumah, ia menemukan kotak musik Bay Pen tapi mengabaikannya. Saat mengangkat beban, Frendo muncul dan meletakkan gergaji di barbel. Ia menekan barbel ke tenggorokan Matt dan membunuhnya secara brutal. Cole lalu mengajak Quinn ke pesta. Ia memberikan kotak musik Bay Pen kepadanya. Saat dalam perjalanan, mereka bertemu Russ yang habis berburu. Sesampainya di gudang tempat pesta, Quinn bertemu kembali dengan Janet dan Ronnie. Mereka curiga Matt dan Tucker sedang menyiapkan prank baru. Setelah tarian singkat, Quinn dan Cole menuju gudang untuk bermesraan, tapi Cole tiba-tiba tak tertarik. Quinn merasa ditolak dan pergi. Janet dan Ronnie memberitahu bahwa Cole memang menolak semua cewek. Tiba-tiba, seorang gadis berteriak dari ladang jagung dengan panah tertancap di punggung. Janet masih yakin itu prank. Namun, sebuah kepala bertopeng dilempar ke mereka, dan saat dilepas, ternyata itu adalah kepala Matt.
Quinn panik, mengecek denyut nadi gadis tertusuk panah dan menyadari dia sudah mati. Frendo muncul dan menyerang. Kelompok remaja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam lumbung. Russ tiba dan menembak Frendo, tapi situasi memburuk. Semua mobil dirusak, sinyal hilang, dan lebih banyak Frendo bersenjata muncul. Mereka bertarung, dan Russ menyelamatkan mereka berulang kali. Di tengah serangan, Russ dan Cole bertengkar. Ternyata mereka adalah mantan kekasih. Russ mengorbankan diri dengan membakar gudang agar teman-temannya sempat melarikan diri lewat gorong-gorong. Sementara itu, Glenn mencari anaknya dan menemukan kliniknya dibobol. Frendo muncul dan memaksanya mengobati kawannya. Glenn berpura-pura panik, dan saat lengah, ia bunuh Frendo dan mencuri walkie-talkie. Ia dengar bahwa Quinn dibawa ke pabrik Bay Pen. Quinn, Ronnie, dan Janet lari ke rumah Tillerson. Call 911! Where's the button, Jen? What is this? Tapi mereka menemukan foto-foto mereka, kliping pembunuhan remaja, dan kotak musik Bay Pen. Frendo menyerang. Janet terbunuh. Quinn membunuh Frendo dengan garpu rumput. Glenn, di sisi lain, menyusul ke pabrik Bay Pen. Quinn sadar Frendo-Frendo adalah warga kota sendiri. Sheriff Dan, Mr. Fern, pelayan, dan bahkan Arthur, wali kota sekaligus ayah Cole. Arthur mengungkap bahwa ini adalah tradisi tua, membunuh remaja yang dianggap merusak kota. Ia menunjukkan Cole tergantung di langit-langit. Arthur menyalahkan Cole atas kematian adiknya dan telah menolaknya sebagai anak. Saat Sheriff hendak menembak Quinn, Glenn menabrakkan mobil. Pertempuran terjadi. Glenn ditembak, Quinn melawan dan membunuh Sheriff Dan dengan cattle prod. Glenn menyelamatkan Cole dari gantungan. Russ datang dan menembak tali, menyelamatkan Cole. Mereka berdamai. Glenn, meski terluka, mengajari Quinn menyetir mobil manual. Saat Frendo terakhir, Mr. Fern menghadang mereka dengan gergaji mesin. Mereka memilih melawan. 1 tahun kemudian, Quinn bersiap kuliah. Glenn mencalonkan diri sebagai wali kota baru. Cole dan Russ datang melepasnya. Saat Quinn berkendara, ia menemukan kotak musik Bay Pen lagi. Tapi kali ini, ia hanya membuangnya keluar jendela, menunjukkan bahwa ia tak akan takut lagi.